Wah, ini sih penting banget, bro. Serius, kalau biasanya hal-hal viral di internet itu cuma drama, gosip, atau video receh, yang satu ini beda. Ini bisa ngefek langsung ke dompet lo. Di Cibubur, di Bekasi, di Surabaya, di Makassar, sampai di dusun paling ujung di Flores. Dan yang lebih gila lagi, banyak orang ngomongin Bobby Boss tapi nggak ngerti apa sebenarnya yang sedang dipertaruhkan. Karena kalau teknologi ini beneran valid, dampaknya bukan cuma ke mobil lo yang tiap minggu lo isi bensin, tapi ke harga beras di warung dekat rumah lo, ke ongkos kirim, ke pengeluaran bulanan, sampai ke gaji lo di kantor. Sebelum kita lanjut, gue mau lo bantu dulu. Tekan like biar YouTube tahu video ini penting. Subscribe channel ini supaya lo nggak ketinggalan update soal ekonomi, keuangan, dan banyak video bermanfaat lainnya di channel ini. Tulis komentar lo dan share video ini ke teman lo di Cibubur, Bekasi, Solo, atau desa-desa kecil di Jawa Tengah. Biar mereka juga ngerti potensi dan resiko Bobby Boss ini. Bayangin gini, lo tinggal di Depok, kerja di Jakarta, gaji mepet-mepet UMR. Harga BBM naik 1.000 aja, langsung berasa kayak ditusuk biaya hidup dari kiri kanan. Sekarang muncul kabar, ada bahan bakar dari jerami yang katanya ronang tinggi, murah, bersih, lebih aman, dan bisa diproduksi massal. Kalau ini benar, semua perhitungan energi Indonesia keriset ulang. Tapi kalau ini salah, hype-nya bisa bikin banyak orang kejebak ekspektasi palsu. Dan yang paling epik, topik ini bukan cuma soal teknologi, ini soal kekuasaan energi, ini soal masa depan Pertamina, ini soal arah Indonesia 5-10 tahun ke depan. Makanya, gue mau lo bayangin kondisi ini. Lo tinggal di sebuah dusun kecil, misalnya dusun Ngembak di daerah Jawa Tengah. Setiap panen padi, jerami numpuk segunung. Selama ini cuma jadi sampah, dibakar, atau dibiarkan membusuk. Tiba-tiba, jerami itu bisa jadi bahan bakar kendaraan, bisa jadi pengganti bensin, bisa jadi mata pencarian baru, dan bisa bikin harga BBM lebih murah. Kalau itu kejadian, petani di desa bisa jadi pemain energi. Tapi di sisi lain, Pertamina bisa kena tekanan, investor migas bisa gelisah, dan pemerintah harus ngatur ulang semuanya. Kenapa gue bahas sepanjang ini? Karena ini bukan sekedar viral. Ini bukan sekedar demo teknologi. Ini bukan sekedar bahan bakar alternatif. Ini adalah pertarungan masa depan ekonomi Indonesia. Dan yang harus lo pahami adalah apa yang lagi dibicarakan orang di TikTok dan YouTube tentang Bobby Boss itu cuma 10% dari ceritanya. Sisa 90%-nya itu yang menentukan apakah harga hidup lu naik atau turun, apakah Indonesia makin mandiri atau makin tergantung, apakah inovasi ini nyata atau cuma angan-angan. Jadi, dengerin baik-baik. Gue bakal jelasin dengan cara yang gampang, jujur, dan to the point. Biar lo nggak ikut-ikutan hype buta, tapi juga nggak ketinggalan peluang besar yang mungkin muncul. Dan kita mulai dari dasarnya dulu. Jadi gini, sebelum kita bahas jauh soal dampaknya ke ekonomi dan ke dompet lo sendiri, kita harus ngerti dulu, sebenarnya apa sih Bobby Boss itu? Kenapa semua orang tiba-tiba rame? Bobby Boss itu adalah bahan bakar nabati yang lagi heboh banget. Karena digadang-gadang bisa jadi pengganti bensin dan solar konvensional. Dan yang bikin menarik, ini bukan hasil riset luar negeri, bukan teknologi impor, tapi benar-benar dibuat sama anak bangsa. Penemunya namanya M. Ikhlas Tamrin. Latar belakangnya unik. Dia bukan insinyur migas, bukan ahli kimia dari institut luar negeri, tapi seseorang yang ngerjain riset energi alternatif lebih dari 1 dekade. Dan sekarang, dia memimpin PT Inti Sinergi Formula sebagai basis produksi Bobby Boss. Nama Bobby Boss sendiri ternyata singkatan BOBIBOS. Bahan bakar original buatan Indonesia, bos. Ya, namanya memang sengaja dibikin lokal banget, biar gampang diingat dan kesannya, ini nih karya anak negeri. Terus, bahan bakunya apa? Nah, ini yang bikin banyak orang kaget. Bobby Boss dibuat dari jerami padi, limbah pertanian. Bukan kelapa sawit, bukan jagung, bukan singkong, tapi jerami yang biasanya cuma dibakar atau dibuang aja setelah panen. Tim Bobby Boss klaim kalau jerami itu melimpah dan stabil. Artinya, kalaupun dipakai buat bahan bakar, Indonesia nggak harus buka lahan baru atau rebutan bahan pangan kayak yang terjadi sama biofuel generasi pertama. Sekarang kita masuk ke klaim teknisnya. Ini yang bikin heboh. Mereka bilang Bobby Boss punya RON sampai 98,1. Itu setara, bahkan ada yang bilang lebih tinggi dari Pertamax Turbo.
Dan bukan cuma buat bensin, Bobby Boss juga punya varian yang katanya cocok buat mesin diesel. Terus dari sisi emisi, pendiri Bobby Boss bilang emisinya hampir nol, lebih bersih dari bensin biasa. Karena proses ekstraksinya pakai sistem biokimia yang mereka kembangin sendiri. Intinya, Bobby Boss itu ingin menjawab dua hal besar. Bagaimana memanfaatkan limbah pertanian dan bagaimana mengurangi ketergantungan kita pada minyak fosil. Tapi, catat baik-baik. Semua ini masih tahap klaim awal. Ada uji lab, ada data, tapi belum masuk tahap komersialisasi massal. Jadi kita bahas objektif aja. Mana bagian yang menjanjikan dan mana yang perlu kita pertanyakan. Sekarang, kalau semua klaim Bobby Boss ini nantinya terbukti lewat uji lab yang independen dan proses verifikasi resmi, maka kita harus jujur, dampaknya bisa gede banget. Pertama, harga energi bisa turun secara signifikan karena bahan bakunya bukan minyak mentah, bukan komoditas impor, tapi jerami. Sesuatu yang literally numpuk di seluruh desa-desa Indonesia. Lo bisa bayangin, limbah yang biasanya dibakar gitu aja, tiba-tiba punya nilai ekonomi. Kedua, ini bisa bikin petani naik kelas. Kenapa? Karena jerami yang biasanya nggak dihitung sebagai aset, bisa jadi komoditas baru. Petani bukan cuma jual gabah, tapi juga jual limbahnya. Dan kalau rantai produksinya benar, desa-desa bisa punya sumber pendapatan baru yang stabil. Ketiga, kita ngomongin soal ketahanan energi nasional. Indonesia masih impor banyak bahan baku buat BBM. Kalau Bobby Boss beneran bisa diproduksi lokal, itu artinya ketergantungan kita ke pasar minyak dunia bisa berkurang. Dan kalau ketergantungan berkurang, harga di dalam negeri bisa lebih stabil. Keempat, ada potensi lingkungan yang besar. Jerami yang dibakar itu menghasilkan polusi, partikulat, dan gas buang yang lumayan parah. Kalau jerami itu diolah, bukan dibakar, polusi desa sampai kualitas udara bisa meningkat. Belum lagi kalau emisi Bobby Boss memang terbukti lebih rendah dari bensin biasa. Kelima, dan ini yang paling menarik, inovasi Indonesia akhirnya bisa jadi pemain global. Karena kalau bahan bakar alternatif dari limbah pertanian ini beneran terbukti efektif, murah, dan scalable, negara-negara lain yang punya lahan padi juga pasti ngelirik. Dan ini bisa jadi salah satu inovasi energi yang lahirnya bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, tapi dari Indonesia. Jadi manfaat Bobby Boss itu bukan cuma soal kendaraan jalan lebih irit atau biaya hidup turun, tapi lebih dari itu. Ini menyentuh ekonomi desa, masa depan energi, posisi Indonesia di pasar global, dan bahkan lingkungan hidup. Dengan catatan, semuanya tetap jika klaim terbukti lewat uji independen. Karena teknologi bagus, inovasi besar, tetap harus diverifikasi. Tapi tunggu dulu bro. Sebelum kita terlalu euforia sama potensi Bobby Boss, gue harus jelasin sisi lain yang penting banget. Risikonya. Karena setiap inovasi besar, pasti punya tantangan. Pertama, klaim ini masih perlu diverifikasi secara ilmiah. RON tinggi, emisi rendah, semua itu baru klaim awal yang diukur di laboratorium terbatas. Belum ada uji jangka panjang, belum ada simulasi massal di seluruh jenis kendaraan, jadi jangan langsung percaya 100%. Kita harus realistis. Kedua, skalabilitas produksi masih jadi pertanyaan. Limbah jerami itu banyak, tapi memprosesnya jadi bahan bakar dalam jumlah besar dan konsisten nggak semudah yang dibayangkan. Perlu fasilitas, mesin biokimia khusus, SDM terlatih, dan logistik yang matang. Kalau salah satu elemen ini gagal, produksinya bisa mandek. Ketiga, risiko misinformasi publik cukup tinggi. Orang bisa terlalu cepat menyebarkan hype tanpa cek fakta. Dampaknya, banyak yang berekspektasi terlalu tinggi, dan kalau kenyataan berbeda, bisa muncul kekecewaan atau kehilangan kepercayaan terhadap teknologi lokal. Keempat, infrastruktur dan distribusi masih menantang. Mesin kendaraan di Indonesia kan belum semua kompatibel sama biofuel jenis baru. Kalau mau massal, perlu adaptasi di SPBU, kendaraan, dan bahkan regulasi pemerintah. Semua itu makan waktu dan biaya. Dan terakhir, jangan lupakan faktor ekonomi. Kalau Bobby Boss mendadak naik daun, tapi produksinya belum stabil, harga bisa fluktuatif. Bisa bikin bingung pasar, petani, dan konsumen. Jadi ada potensi kaos kalau pengolahannya nggak hati-hati. Intinya bro, meskipun potensinya gede, Bobby Boss tetap harus ditempatkan dalam konteks realistis.
Harapan tinggi boleh, tapi ekspektasi harus dikontrol. Karena di dunia inovasi, hype tanpa bukti bisa jadi jebakan. Oke bro, sekarang kita masuk ke sisi yang paling bikin penasaran. Bagaimana Bobby Boss ini bisa mempengaruhi Pertamina, raksasa energi Indonesia, dan kenapa lo sebagai konsumen harus peduli? Peluang untuk Pertamina. Pertama, ini bisa jadi peluang diversifikasi energi. Pertamina selama ini dikenal sebagai pemain BBM fosil. Tapi kalau Bobby Boss terbukti sukses, mereka bisa masuk ke pasar biofuel, bikin produk baru, dan memperkuat portofolio energi terbarukan. Kedua, produk premium dari biofuel. Bobby Boss yang RON tinggi dan emisinya rendah bisa dijual sebagai BBM kelas atas. Ini bukan cuma inovasi, tapi juga strategi branding. Bayangin, Pertamina bisa bilang ke dunia, lihat, kami nggak cuma migas, tapi juga solusi hijau lokal. Ketiga, ketahanan energi nasional. Kalau Pertamina ikut mengadaptasi teknologi Bobby Boss, Indonesia nggak terlalu tergantung sama minyak impor. Stabilitas harga BBM bisa lebih terjaga, dan rakyat di Cibubur, Bandung, Makassar, semua bisa merasakan dampaknya ke harga kebutuhan sehari-hari. Ancaman untuk Pertamina. Tapi jangan salah, ada juga sisi gelapnya. Pertama, model bisnis BBM fosil bisa terganggu. Jika Bobby Boss mulai diproduksi massal dan diterima pasar, kebutuhan BBM fosil akan turun. Itu artinya sumber pendapatan lama Pertamina akan menurun. Kedua, persaingan teknologi. Kalau perusahaan swasta atau investor asing masuk lebih cepat, Pertamina bisa kalah start. Mereka bisa kehilangan peluang inovasi, padahal punya sumber daya besar untuk memimpin. Ketiga, tuntutan publik untuk BBM murah. Kalau masyarakat tahu Bobby Boss murah tapi Pertamina lambat adaptasi, tekanan publik bisa naik. Bisa muncul kritik, protes, bahkan tuntutan kebijakan yang memaksa mereka bergerak cepat, dan itu nggak selalu mudah. Jadi bro, intinya, Bobby Boss bukan cuma soal teknologi baru atau inovasi anak bangsa. Ini soal perubahan besar dalam ekosistem energi Indonesia. Dan Pertamina bisa jadi pemenang kalau adaptif, atau tersisih kalau diam saja. Oke bro, sekarang saatnya tarik kesimpulan dari semua yang udah kita bahas. Bobby Boss itu jelas punya potensi besar. Kalau klaimnya benar, RON tinggi, murah, emisi rendah, ini bisa bikin energi Indonesia lebih murah, ramah lingkungan, dan memberi peluang baru buat petani dan inovator lokal. Tapi jangan lupa, semua ini masih harus diuji ilmiah. Skalabilitas, distribusi, dan adaptasi kendaraan masih perlu proses panjang. Jadi hype boleh, tapi tetap harus realistis. Untuk Pertamina, situasinya sama dramatisnya. Mereka bisa jadi pemain utama dalam revolusi biofuel ini atau tersisih kalau swasta atau investor lain bergerak lebih cepat. Semua tergantung strategi dan keberanian mereka. Dan buat lo, sebagai penonton, ini bukan cuma cerita teknologi atau berita viral. Ini soal dampak langsung ke hidup lo. Harga bensin, harga kebutuhan pokok, gaji, sampai peluang ekonomi di daerah lo. Entah itu Cibubur, Solo, atau desa-desa kecil di Jawa Tengah. Jadi, gue mau nanya ke lo bro, sebagai penutup. Menurut kamu, Bobby Boss ini peluang besar atau cuma hype sesaat? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Karena masa depan energi Indonesia nggak cuma ditentukan pemerintah atau Pertamina, tapi juga sama orang-orang yang aware dan peduli kayak lo.